نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, mukhtasar kitab Tauhid, di mana kita sampai pada suatu hadis. Hadis yang berisikan tentang persaksian yang berbuah surga. Hadis ini adalah hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata. Siapa itu Ubadah bin Samit? Ubadah bin As-Samit, dia nama lengkapnya adalah Ubadah bin As-Samit bin Qaisin Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau adalah dari sahabat kalangan Ansar di Madinah dari suku Khazraj. Beliau adalah ahadun nuqaba'i Badri, masyhur. Beliau adalah orang yang mengikuti perang Badar. Dan luar biasa ikhwatul iman. Nabi SAW mengatakan orang yang mengikuti perang Badar, ahlul Badar fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Tuwfiya sanata 34 Hijriyatan. Beliau wafat tahun ke-34 Hijriyah, walahu 72 sana. Beliau umurnya 72 tahun. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali akhrajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya, dan merupakan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah, dan bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang agung ini bagaimana kebanyakan dari kita bingung bagaimana tujuan hidup kita. Banyak di antara kita bingung bagaimana kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara kaum mukminin
yang mengatakan nggak mungkin kita masuk surga. Kamu ngerasa benar sendiri, sok surga punya kamu. Enggak. Bahwasanya surga benar-benar telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang dimaksud dengan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maksudnya takallama bihadhil kalimati 'arifan bima'naha 'amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan. Maksudnya orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Beliau mengucapkannya dengan mengerti maknanya dan mengamalkan kandungannya, baik secara nampak maupun secara tersembunyi. Apa itu secara nampak? Ucapan la ilaha illallah. Kita ungkapkan lagi bahwasanya iman, ya, di antara persyahadatan dalam bentuk keimanan, maka harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Wa tasdiqun bil janan, dan harus dibenarkan dengan hati. Enggak hanya mengucapkan lisan saja tapi hatinya tidak. Wa amalun bil arkan, dan dia harus diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi kalau orang mengucapkan la, tidak cukup salah satu ini, harus 3-3 terpenuhi. Kalau orang cuma mengucapkan la ilaha illallah dan dia meyakini Islam ini benar, la ilaha illallah, dia meyakini tidak sembah yang bersembah kecuali Allah semata. Dia mengucapkannya, dia meyakininya. Namun dia tidak mengamalkannya. Dia masih berbuat syirik. Dia masih minta kepada kuburan. Dia masih percaya sama jimat. Dia masih percaya sama orang yang nggak normal, paranormal. Ya, dia masih percaya sama dukun. Maka sia-sia la ilaha illallah. Kenapa sia-sia? Allah telah jelas mengatakan dalam Quran surah An-Nisa, "Wa may yusyrik billah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja Allah kehendaki. Jadi ini ikhwatul iman, dosa syirik dosa yang paling besar dalam Islam. Tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertobat. Namun dosa selain syirik, mau dia membunuh kak, mau dia mencuri kak, mau dia menzalim orang kak, bisa Allah ampuni. Tetapi kalau dosa syirik tidak bisa Allah ampuni. Dan dengan kesyirikannya maka batal semua amalannya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka akan batal semua amalanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Ya, sudah buat kebaikan apapun, berderma sebanyak apapun, ya, berbuat baik apapun, tetapi ketika dia berbuat syirik, maka batal semua amalannya. Maka harus terpenuhi 3-3-nya. Atau ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak meyakini dengan hatinya. Tapi dia mengamalkannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia zakat, dia puasa. Ya. Tetapi dia tidak meyakini la ilaha illallah. Dia mengucapkannya hanya sekedar mencari kedudukan di antara manusia agar bisa selamat dari celaan manusia dan semacamnya. Menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Maka seperti ini pun nggak bermanfaat syahadatnya la ilaha illallah. Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik, munafik i'tiqadi, munafik secara akidahnya, i'tikadnya, keyakinannya, maka dia berada di neraka yang paling bawah. Atau orang yang ketiga, yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini dengan hatinya, tapi dia tidak mengamalkannya. Atau sudah tadi, atau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini dengan hatinya, dan dia tidak mengamalkannya. Misalnya dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, menolak kewajiban sholat, maka sama aja, tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Maka di sini enggak manfaat juga.
Atau dia meyakininya, dia mengamalkannya, tapi dia nggak mau mengucapkannya. Meyakininya, mengamalkannya, tapi nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia yakin bahwasanya tidak ada sembahan bersembah selain Allah. Dia yakin dan dia mengamalkan membela Islam, menjalankan syariat Islam, tapi dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia menolong orang, dermawan, bantu bangun masjid, tapi dia nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dia yakin Islam itu benar, tapi dia nggak mau masuk Islam, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka sama aja nggak benar, nggak manfaat juga amalannya. Seperti pamannya Nabi Abu Thalib, ya, dia meyakini Islam benar yang bawa Nabi SAW, dia menolong Nabi dari serangan orang-orang kafir Quraisy, tetapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai ketika sakaratul maut, Nabi mengatakan kepadanya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu perkataan yang aku jadikan hujah di hadapan Allah. Maka Abu Lahab mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Maka Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas kekufuran. Dan berdasarkan syafaat Nabi SAW, dia mendapatkan azab yang paling ringan di neraka. Azab yang paling ringan di neraka. Apa itu azab yang paling ringan yang dirasakan Abu Talib? Nabi SAW diberikan sandal dan dia disuruh memakai sandal tersebut. Ketika sandal tersebut dipakai, maka mendidihlah otaknya. Ini azab yang paling ringan dan hanya diberikan kepada Abu Talib. Azab yang paling ringan di neraka. Bagaimana lebih dari itu? Nah, di sini mana barang siapa yang mengucapkan, maka Nabi katakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi, bukan mengucapkan saja, bersaksi. Ketika bersaksi maka diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. La ilaha illallah, tidak ada sembahan sembah selain Allah. Wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sekutu, makna sekutu adalah serikat, menyamakan, menduakan. Jadi ketika kita minta sama Allah, kita minta juga kepada selain Allah, itu namanya menyekutukan Allah. Kita minta rezeki sama Allah, kita minta juga rezeki sama selain Allah, maka itu namanya menyekutukan Allah. Kita bergantung kepada Allah, kita bergantung juga kepada jimat, maka itu namanya menyekutukan Allah. Itu namanya sekutu. Menyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Meminta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia nyembah sesuatu saja, tidak nyembah Allah, minta kepada benda saja, nggak minta sama Allah, maka itu namanya kafir. Karena tidak nyembah Allah. Yang namanya tauhid, nyembah Allah semata. Minta sama Allah semata. Nggak minta kepada selain Allah. Nabi telah tegas mengatakan, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Kalau kamu hendak minta, mintalah sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan, tak tolong sama Allah. Dan kita mengatakan di Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka ketika kita palingkan ibadah kepada selain Allah juga makin namanya syirik. Doa ibadah diberikan kepada Allah tauhid, diberikan juga kepada selain Allah syirik. Ini perbedaan antara makna menyekutukan Allah adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, karena dikatakan di sini maksudnya adalah menyaksikan la ilaha illallah, mengenal maknanya dan mengamalkan isi kandungannya, maka perlu diketahui bahwasanya la ilaha illallah ini memiliki syaratnya. Syarat. Sebagaimana kalau kita ketahui salat ada syaratnya, syarat sah salat. Ketika syaratnya tidak dipenuhi maka enggak sah salatnya. Orang mau salat tapi enggak wudu, enggak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Begitu juga syahadat la ilaha illallah ada syaratnya. Ada syaratnya. Dan syarat inilah ikhwatul iman yang bisa menjadikan syahadat yang bermanfaat. Al-Munabbi, Imam Al-Munabbi pernah ditanya,
Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah ucapan la ilaha illallah adalah kunci surga? Sebagaimana hadis yang kita pelajari ini. Apa jawabnya? Bala. Iya. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada yang namanya kunci kecuali ada giginya. Fa idza ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lakal abwab, futiha lakal bab. Kalau misalnya kamu datang bawa kunci yang ada gigi-giginya, maka dibukakan pintu tersebut, pintu surga tersebut. Fa illa fala. Kalau nggak ada giginya maka nggak bakal dibuka pintu surga. Jadi ucapan la ilaha illallah itu ada gigi-giginya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi biar bisa dibuka. Ada rumah, ada kunci lurus doang, dimasukin, diputar nggak kebuka. Tapi ketika ada gigi-gigi yang gigi-giginya itu pas dengan rumah dengan kunci rumah tersebut, maka bisa dibuka kuncinya. Nah, inilah yang 7 kunci ini, ada 7. Yang kemudian kunci surga ini, gigi dari kunci surga ini sebut syarat la ilaha illallah. Ada 7 syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Jadi ketika kita mengucapkan la ilallah ada syaratnya. Ketika mau sholat ada syaratnya. Kalau nggak dipenuhi nggak sah. Yang pertama adalah kita mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya yang pertama ada al-ilmu. Mengilmui. Apa itu mengilmui? Mengilmui tentang makna la ilaha illallah dan rukunnya. Nah, makna la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah ini terdiri dari 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yaitu menolak. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah dalam bahasa Arab artinya al-ma'bud. Al-ma'bud diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sesembahan. Diterjemahkan dengan bahasa agama namanya Tuhan. Maka makna la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Karena al-ma'bud tadi yang disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Itu makna. Karena dalam bahasa Arab maknanya seperti itu, ada takdir haqqun, la ilaha haqqun. Karena kalau belajar bahasa Arab ada namanya isim la sama khobar la. Isim la-nya la ilaha, khobarnya haqqun. Jadi tidak ada sembahan haqqun yang hak. Tidak ada Tuhan yang hak. Tidak ada ilah yang hak. Ini rukun yang pertama, yaitu meniadakan. Kemudian rukun yang kedua isbat, menetapkan illallahu, hanya Allah semata, kecuali Allah semata. Kecuali Allah. Maka di sini ada rukun. Pertama, menolak semua peribadatan, semuanya nggak berhak disembah, semua Tuhan itu nggak berhak disembah, illallah, yang berhak disembah cuma Allah. Ini makna la ilaha illallah dan rukunnya. Jadi kalau orang memaknakan saja la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini agak meragukan. Kenapa? Karena kalau orang-orang akademisi, orang-orang yang suka main bahasa atau semantik, ya, maka dia akan bermain kalimat induktif, kalimat semantik. Contoh kalimat semantik. Tidak ada alat menulis kecuali pena. Ahmad menulis dengan pilot. Maka kesimpulannya pilot adalah pena. Gitu kan? Nah, sekarang contoh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Joseph menuhankan patung. Berarti patung adalah Allah. Nggak boleh seperti itu. Siapa yang bisa mengakui seperti itu? Maka pengertian ini tidak pas. Karena pertama, pengertiannya salah ketika tidak ada Tuhan selain Allah. Salah secara bahasa Arab. Dan salah secara bahasa dan semantik, romantik. Maka pengertiannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena sesembahan itu banyak. Tuhan itu banyak. Tuhan itu satu tuh banyak. Bu, Tuhan itu satu tuh banyak. Nih, ragu. Gak boleh ragu jawabnya.
Al-ilmu yufidul yakin. Ilmu itu memberikan faedah keyakinan. Tuhan itu banyak apa satu? Sekarang kita ulangi lagi. Tuhan, bahasa Arabnya ilah. Ilah bermakna ma'bud. Ma'bud artinya yang disembah. Kan kalau saya tanya, Tuhan itu banyak apa satu? Nggak bisa jawab. Yang disembah itu banyak apa satu? Hah? Banyak. Yang disembah banyak. Yang disembah bahasa agamanya Tuhan. Berarti Tuhan itu banyak apa satu? Banyak. Oke. Kenapa kalau kita masih ragu? Berarti kita nggak paham dengan apa yang kita ucapkan. Tuhan artinya yang disembah. Bahasa Arabnya ilah atau ma'bud. Ya. Kalau kita bertuhan banyak apa satu? Dia nggak tahu. Yang disembah banyak apa satu? Banyak. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah patung Isa, ada yang nyembah Buddha, ada yang nyembah jin, ya, ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah salib. Yang disembah banyak. Yang disembah bahasa agamanya Tuhan. Berarti Tuhan itu banyak. Nah, tapi Tuhan-Tuhan yang banyak ini, ketika kita katakan la ilaha illallah, maka Tuhan-Tuhan yang banyak ini semuanya nggak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah saja. Itu. Ya. Itu makna dari la ilaha illallah. Yang bilang Tuhan itu banyak Allah Subhanahu wa taala. Ketika menceritakan dialog antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, "Ataj'alu alihatana ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab." Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ini perkara yang aneh. Tuhan yang banyak, Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini jadi satu Tuhan saja. Ini perkara yang aneh bagi mereka. Karena orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka itu seperti kita pernah pelajari di sini enggak? Tentang kitab Qawaidul Arba, bahwasanya orang musyrik di zaman Nabi SAW itu lebih ringan kesirikannya dibandingkan kita hidup zaman sekarang. Di zaman Nabi dan sebelum Nabi SAW, orang syirik itu, orang musyrik di zaman itu, kalau dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, mereka bertauhid, menyembah hanya kepada Allah semata. Nah, ketika mereka dalam keadaan lapang, senang, mereka menyekutukan Allah. Mereka muji patungnya dan semacamnya. Nah, kalau musyrik zaman sekarang, ya, senang susah datang ke dukun. Susah datang ke dukun. Ketika sudah lapang, datang lagi ke dukun. Terima kasih sama dukunnya. Jadi susah senang ke dukun. Syiriknya lebih parah dibandingkan syirik zaman Nabi. Zaman Nabi ketika susah, dia murni tauhid, doa sama Allah semata. Ketika dia senang, lapang, mulai dia menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tahu dari mana? Tahu dari Allah yang bilang. Allah bilang di Quran di akhir surat Al-Ankabut, di akhir surat Al-Ankabut, ya. Nanti bisa dilihat itu bagian sebelah kiri di surat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman, fa idza rakibu fil fulki Allah mukhlishina lahu falamma najjahum ila al-barri idahum yushrikun. Mereka berada di atas kapal, terombang-ambing di tengah lautan, diterpa badai, maka mereka berdoa kepada Allah, ikhlas murnikan agama. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka telah kami selamatkan kepada daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Nah itu. Orang musyrik zaman dulu gitu. Zaman sekarang susah senang berbuat syirik. Ya. Ini pertama, makna yang syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah mengilmui makna la ilaha illallah. Yaitu bahwasanya la ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali Allah
yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama peniadaan atau nafyu, meniadakan segala macam jenis persembahan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua rukunnya isbat, menetapkan hanya Allah semata lah yang berhak disembah, diibadahi. Ini rukunnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dari la ilaha illallah, al-yaqin, adalah al-yaqin, meyakini. Ketika dia telah mengatakan tidak ada sembahan yang bersembah selain Allah, maka dia meyakini. Nggak ada lagi ragu-ragu lagi. Ah, masa iya? Ah, Allah bisa nolong apa? Aku udah berdoa bertahun-tahun enggak juga. Gitu. Padahal mungkin ada sebab penghalang doa yang dia lakukan sehingga doanya nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa nggak dikabulkan, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Atau sebab agar doa bisa dikabulkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah kepada Muhammad SAW, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa kepadaku. Dengan syarat, falyastajibu. Hendaknya mereka yang berdoa tadi menjawab perintah. Wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku, meyakini. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Di sini Allah syaratkan agar doa sudah dikabulkan adalah menjawab perintah Allah. Allah suruh tauhid, bertauhid dia. Allah suruh dia ibadah, ibadah dia. Allah suruh dia mentaati Allah, taati Allah. Kemudian dalam doanya wal yu'minu, yakin akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa sama Allah tapi masih bermaksiat, masih syirik, ya, masih nggak taat. Mau dikabulkan, nggak terpenuhi syaratnya untuk dikabulkan doa. Syarat dikabulkan doa Allah tetapkan harus dua hal itu, ya. Dia memenuhi panggilan Allah, mentaati Allah, kemudian dia meyakini doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, al-ilmu wal yakin. Yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia harus menerima segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan dia sebagai laki-laki, terima sebagai laki-laki, jangan dirubah jadi perempuan. Kalau dirubah jadi perempuan, berarti dipertanyakan tauhidnya, la ilaha illallahnya. Dia nggak menerima ketentuan Allah. Begitu juga sebaliknya, perempuan menjadi laki-laki. Ini pertanyakan tauhidnya, la ilaha illallah. Maka Islam melaknat yang seperti ini. Islam nggak ada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, kalau nggak surga ya neraka. Nggak ada di tengah-tengah itu. Qabul, menerima segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menerima ketentuan takdir Allah, baik dan buruknya. Terus yang ke al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyad. Yang keempat, syarat la ilaha illallah yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Ketika orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah perintahkan wa aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, maka dia tunduk dan patuh, jalankan salat. Ketika Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikan zakat, maka dia tunduk dan patuh, tunaikan zakatnya. Ketika sampai nisabnya 85 gram emas, mengendap di tabungannya selama 1 tahun, 1 haul, maka wajib dikeluarkan 2,5% zakat mal. Ya. Ini al-inqiyad, tunduk dan patuh untuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada la ilaha illallah, diucapkan la ilaha illallah, dia nggak tunduk dan nggak patuh,
terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan la ilaha illallah. Bohong la ilaha illallah. Atau tidak terpenuhi syarat la ilaha illallah. Bagaimana mau diterima? Intinya kata iman sekalian, kalau la ilaha illallah kita diterima oleh Allah, maka Allah jamin surga. Tinggal bagaimana kita mau menjadikan la ilaha illallah kita ini benar, sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ilmu wal yakin wal qabul wal qiyadu fadl. Yang kelima, as-sidqu. Yang kelima adalah jujur. As-sidqu, jujur. Pada banyak orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia enggak jujur mengucapkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah shadiqan an qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Maka jujur. Dia mengucapkannya jujur, enggak bohong, enggak sekedar bohongi orang aja, jujur, ya. Mengucapkannya la ilaha illallah. Bukan mengucapkannya karena bohong-bohong, enggak, intinya jujur. Dan jujur mengucapkannya terbukti dalam pengamalannya. Ketika dia jujur mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak akan bakal menyembah kepada Rasulullah. Masih menyembah kepada Allah berarti dia enggak jujur dalam ucapannya la ilaha illallah. Yang kelima, yang keenam al-ikhlas. Yang keenam adalah al-ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Bukan karena ingin menikahi seseorang akhirnya masuk Islam. Bukan agar karena dapat apa, tapi ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ikhlas mengharapkan pahala Allah. Ikhlas ingin bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ini maksudnya al-ikhlas, ya. Tidak ada unsur-unsur duniawi. Tidak ada unsur-unsur duniawi yang sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi semua untuk mengharapkan ridha Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli mau manusia mencela, mau manusia menghardiknya, mau mengucapkan, enggak peduli. Ya. Kenapa? Karena ridwan nas ghayatun la tudrak. Karena keridhaan manusia adalah tujuan yang enggak akan pernah mungkin bisa dicapai. Kita berbuat sebaik apapun, akan ada yang senang, akan ada yang benci. Ya, karena ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia tujuan yang enggak akan pernah mungkin bisa dicapai. Karena manusia banyak dan pikirannya berbeda-beda, hatinya pun berbeda-beda. Kalau Allah satu, maka keridhaan Allah bisa digapai. Ridhaan Allah bisa digapai. Asal jalankan perintah Allah, ya, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia enggak ridho. Walaupun manusia enggak ridho. Dan juga ingat kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu enggak ada habis-habisnya. Anda pernah contohkan bahwasanya ketika orang pergi ke masjid, sholat ke masjid terus, ya, orang yang ridho dengannya, orang yang senang dengannya akan bilang, wah orang ini alim, soleh, rajin ke masjid, ibadahnya bagus, masya Allah, anak baik nih. Tapi kalau orang yang nggak ridho dengan dia, orang yang benci dengan dia, ketika ngeliat orang itu ke masjid terus, nah tenang, ke masjid, cari muko, biar jadi takmir, biar dianggap wow, bisa mana dan sebagainya. Padahal perbuatannya sama aja, perbuatannya satu, ke sholat ke masjid. Tapi mata ridho menilainya bagus, mata benci menilainya jelek. Karena munas layan tahi, omongan manusia nggak ada habis-habisnya. Maka jalan aja, maka kita butuh ilmu, kita tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sukai, jalankan. Manusia suka nggak suka ya nggak mengapa. Ya karena kita hidup mencari keridhaan Allah. Ya, kita hidup mencari keridhaan Allah. Kita hidup untuk menyempurnakan la ilaha illallah yang telah kita ucapkan setiap hari. Kemudian al-ikhlas yang keenam, yang ketujuh, setelah ini kita penuhi, yang ketujuh akan mudah untuk menggapai syarat yang ketujuh. Yang ketujuh adalah mahabbah, cinta. Ya. Sehingga ketika kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan la ilaha illallah dan benar-benar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah bagi kita menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Akan mudah. Ya. Karena orang yang mencintai itu akan mentaati siapa yang dia cintai. Kita mencintai orang tua kita, kita mencintai keluarga kita. Apa yang dia minta, kita segerakan. Ini suatu keniscayaan, bukti cinta.
dan kita nggak mau dia marah karena bukti cinta. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau sekiranya cinta kamu itu jujur, niscaya kamu akan mentaatinya, karena siapa yang mencinta akan mentaati siapa yang dia cintai. Ya. Maka ketika kita jujur tadi, kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita akan mencintainya, dan ketika kita mencintainya akan mudah bagi kita menjalankan ketaatan kepada. Ini 7 syarat la ilaha illallah yang dinukil oleh para imam dan suatu bait syair yang indah. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa bi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu as-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu liman ahabbah. Lima ahabba ini untuk mudah menghafalnya bagi yang bisa bahasa Arab. Pertama, lafal bait syairnya babi syurutin sab'atin qad quyyidat, dan berdasarkan syarat yang 7 yang telah diikat. Wa binususil wahyi haqqan waradat, dan berdasarkan nas-nas wahyu yang benar yang telah ada, yang telah datang. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Sesungguhnya enggak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali dia menyempurnakan 7 syarat itu. Al ilmu wal yaqin wal qabul. Ilmu, yakin dan menerima. Wal inqiyadu fadri ma aqul. Tunduk dan patuh, maka ketahuilah apa yang aku katakan. As-sidqu wal ikhlas wal mahabbah, jujur, ikhlas dan kecintaan. Waffaqakallahu lima ahabba. Semoga Allah memberi kamu taufik kepada apa yang Allah cinta. Ini untuk memudahkan menghafal 7 syarat la ilaha illallah. Ini kalau misalnya boleh kasih hadiah, siapa yang bisa mengulangi bait syair tadi langsung dikasih hadiah. Insyaallah. Lanjut. Terus syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak sembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Apa maksudnya? Abduhu, hambanya, abdun. Ketika kita mengatakan Muhammad adalah hamba, abdun, maka abdun la yu'bad, kata para ulama. Namanya abdun, hamba, maka la yu'bad, maka nggak boleh disembah. Nabi Muhammad adalah hamba, sebagaimana kita hamba, maka nggak boleh kita menyembah Nabi Muhammad SAW, karena dia hamba seperti kita. Nah, inilah sebabnya kenapa orang-orang yang haji ataupun umrah ketika dia melewati kuburannya Nabi Muhammad SAW, ingin mengangkat tangan berdoa menghadap kuburan Nabi SAW, itu dipukul sama laskar. Ya, kenapa? Syirik. Ya, syirik itu syirik itu nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah hamba. Hamba la yu'bad, nggak boleh disembah. Jadi sembahlah ma'bud Allah. Enggak nyembah, cuma minta. Minta itu bentuk ibadah. Ketika diberikan kepada Allah, jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kepada Muhammad SAW. Walaupun kepada malaikat Jibril alaihissalam. Doa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluh, dan utusannya, maksudnya apa? La yukadzab, enggak boleh didustakan. Nabi Muhammad SAW enggak boleh didustakan. Nggak boleh nggak dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ketika kita nggak mempercayai utusan Allah, berarti kita nggak mempercayai yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dalam persaksian kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sama ada empat syaratnya, ada 4 rukunnya. Dan rukun ini harus terpenuhi juga bagi orang-orang yang mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun dia tidak memenuhi 4 konsekuensi ini, ya, 4 rukun ini dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dipermasalahkan juga syahadatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa 4-nya, 4 rukun ini? Agar mudah menghafalnya, ana buat dengan istilah 4M.
biar mudah menghafalnya. Rukun atau konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 M. M yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mentaati perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini M yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada kita dapatkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mentaati. Kalau enggak, bermasalah syahadat kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di antara contoh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alaikum bis-sidqi, fa inna sidqi yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk jujur, perintah Nabi. Karena jujur menggiring kepada kebaikan dan kebaikan menggiring kepada surga. Nah, kalau kita mengaku asyhadu anna Muhammad Rasulullah tapi suka bohong, nah dipermasalahkan persaksian kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Ya karena kita nggak mentaati perintah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk jujur. Dan Nabi juga mengatakan afsyus salam bainakum, tebarlah salam antara kalian. Kita nggak mau nebarin salam, maka bermasalah juga. Kenapa kita nggak mentaati perintah Nabi SAW? Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang sedang ngaji, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mendapatkan suatu perintah segera menjalankan. Ya, kenapa? Karena dia mau membuktikan kualitas syahadatnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, ini M yang pertama, mentaati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. M yang kedua, watasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bawa berita apa, kita mesti benarkan, ya, karena kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita nggak benarkan, berarti kita sama aja nggak benar, nggak jujur dalam persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, ketika bawa kabar berita nggak percaya, berarti kita nggak mempercayai beliau sebagai utusan Allah. Di antara kabar berita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang mesti kita percayai, dan banyak sekali kabar-kabar berita yang Nabi SAW ceritakan, ya. Di antaranya suatu kabar berita yang luar biasa memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin dau'uhu mithlu dau'is syams." Barang siapa yang dia baca Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, kelak di akhirat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari. Fayuksa walidahu hullataini la yaqumu lahum ad-dunya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kemuliaan yang harga dunia nggak bisa menandinginya. Harga dunia nggak bisa menandingi. Ikhwatul iman, seberapa banyak kita ngasih ke orang tua kita, ya, nggak bisa membalas baik jasa kedua orang. Seberapa? Kalau jujur cinta kita kepada mereka, maka kita upayakanlah menjadi penghafal Al-Quran. Dan dengannya kita berupaya menyematkan mahkota kemuliaan di kepalanya, memberikan baju kemuliaan, dan memuliakannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harga dunia tidak bisa menandinginya. Sehingga ketika dimuliakan seperti ini, kedua orang tua tadi bertanya, bima kusina hadi, mengapa kami dipakaikan semua ini? Fayuqal, dijawab oleh Allah, bi akhdi waladikum al-Quran, karena anakmu telah mengambil Al-Quran. Nah, di sini ikhwatul iman, ketika kita mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mesti membenarkan kabar berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rukun yang kedua, ya, dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga,
wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan apa yang Nabi larang dan Nabi peringati. Meninggalkan apa yang Nabi larang dan Nabi peringati. Maka di antara bukti saksi orang asyhadu anna Muhammad Rasulullah ketika dia mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang, maka dia tinggalkan. Di antara lanjutan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim tadi di awal saya sampaikan, Nabi mengatakan wa iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati, jangan sekali-kali kamu bohong, karena bohong menggiring kepada dosa dan dosa menggiring kepada neraka. Maka bagi orang-orang yang bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia meninggalkan apa yang Nabi larang, dia menjauhkan apa yang Nabi peringati, maka dengan membaca hadis ini dia berupaya untuk tidak pernah bohong. Dia berupaya untuk tidak pernah bohong. Ini di antara rukun asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang ketiga. Yang keempat, yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Mengibadahi Allah sesuai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengibadahi Allah sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah yang jadi ribut di antara masyarakat. Ketika orang-orang yang bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika beribadah dia cari dalilnya, dia cari bagaimana petunjuk Nabi dalam beribadah tertentu, dia cari bagaimana tuntunan Nabi dalam suatu ibadah, maka dia jalankan ibadah tersebut. Ternyata ibadah yang dia lakukan yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan rutinitas kebudayaan ibadah yang dijalankan oleh masyarakat, maka itu bisa jadi dikucilkan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berilmu, dia tidak tahu standarisasi kebenaran. Dia cuma menganggap kebenaran itu apa yang sama dengan dirinya. Semua orang yang berbeda dengan dirinya dikatakan sesat. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, amalannya dibangun di atas dalil. Ketika ada dalilnya maka dia toleransi, ketika enggak maka dia tinggalkan. Contoh, ini contohnya. Orang yang ketika tata cara salat, ya, ketika dia salat, ada orang yang ketika takbir bersedekap, Allahu Akbar, bersedekap. Ada yang ketika takbir dia isdal, Allahu Akbar, lurus. Nah, orang yang biasa bersedekap dan nggak punya ilmu, ketika datang di suatu tempat atau di negara-negara Najd, ya, negara-negara Arab bagian utara dan semacamnya, Jazair dan semacamnya, dia salat, orang Allahu Akbar lurus, sesat. Aku salat di masjid sesat kan, karena beda dengan dia. Padahal itu diantara madhab Imam Malik. Madhab Malik itu dia isdal. Tapi kalau orang tahu ilmunya, Nabi SAW bersedekap dan berdasarkan tiga madhab lainnya, kemudian yang madhab satu Maliki isdal. Maka ketika kita lihat orang isdal, berarti dia menguatkan madhab Maliki. Orang yang bersedekap maka dia berada di madhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Ini diantaranya perbedaan antara orang yang berilmu lebih hikmah, lebih bisa toleransi dibanding orang yang berilmu. Jadi kalau kita lihat masyarakat suka menyalahkan sunnah, itu menunjukkan dia kurang berilmu. Nah, begitu juga tata cara ibadah apapun itu, apapun jenis ibadah itu. Ketika nggak ada contohnya dari Nabi SAW dan kita mau mengamalkannya, maka dipermasalahkan syahadat kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena rukun yang keempat adalah kita mengibadahi Allah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau kita buat ibadah-ibadah sendiri nggak ada petunjuk dari Nabi, maka tertolak minimalnya. Ya, bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa mengada-adakan perkara yang baru dari agama ini yang nggak ada contohnya dariku, maka perkara tersebut tertolak. Man amil wa fi riwayatin muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Dalam riwayat Muslim dikatakan,
Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang nggak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak. Ya. Dan lebih parah lagi Imam Malik yang mengatakan man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala risalah lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama ini yang enggak ada contohnya dari Nabi SAW, lalu dia mengatakan dan dia mengatakan bahwa perkara itu baik, ini kan baik, ini kan baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agama. Yang namanya sempurna nggak butuh ditambah, nggak butuh dikurang. Kalau butuh ditambah berarti menyatakan tidak sempurna. Kalau masih butuh dikurangi berarti menyatakan tidak sempurna. Nah, Allah telah katakan yang diajarkan Nabi telah sempurna. Nah, kita nambah-nambah berarti kita mengatakan secara tersirat kita menuduh Nabi SAW ada suatu kebaikan yang dia sembunyikan dari kita, kemudian kita tahu itu kebaikan, kita kerjakan. Jadi Nabi mengkhianati risalah dong. Kalau kita mengatakan ada perkara ini baik, ibadah ini baik, tidak pernah diajarkan Nabi ini kan baik, berarti kita menganggap Nabi ada suatu kebaikan yang Allah perintahkan yang Nabi sembunyikan dari kita, kemudian muncullah seseorang yang baru di akhir zaman ini merasa pintar dan lebih pintar dari Nabi buat syariat agama baru. Ini perkara besar dan perkara baru dalam agama. Ini bukan sepele masalahnya, masalah yang besar. Makanya agama Islam itu mudah. Cukup kita baca Quran, baca hadis, ada perintah jalankan, ada larangan tinggalkan, ada contoh amalkan, ada. Jangan buat-buat perkara baru dalam agama. Kemudian wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan bahwasanya dan mereka yang bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sama, hamba Allah berarti apa? Tadi konsekuensinya Abdullah yu'bad, namanya hamba nggak boleh disembah. Wa Rasuluh dan Rasulnya berarti nggak boleh didustakan. Nah ini singkat tapi jelas padat. Ketika ada orang yang menuhankan Isa putra Maryam rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sesat. Ya. Wa kalimatuhu alqah ila Maryam, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Maksudnya apa kalimat Allah? Adalah Allah ciptakan Nabi Isa dengan ucapan kalimatnya kun, jadilah, maka jadilah ia. Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah. Maksudnya apa? Bahwasanya Isa adalah ruh dari ruhnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukan berarti ruhun minhu, ruh dari Allah. Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah, bukan. Ruhun minhu adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wal jannatu haqqun, dan mereka yang bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Bahwasanya akan ada surga, akan ada balasan, akan ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita. Ketika kita mengatakan wal jannatu haqqun, maka kita mengatakan bahwasanya surga itu benar adanya dan kita akan menuai semua balasan dari apa yang kita lakukan di surga Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Kemudian wan naru haqqun, dan bahwasanya neraka itu ada benar, maka dengan demikian orang yang bersaksi bahwasanya neraka itu ada benar, maka dia berhati-hati dalam berbuat. Karena dia khawatir akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau persaksian ini benar semua dia lakukan, bersaksi tidak sembahan yang bersembah selain Allah dengan rukun dan syaratnya, kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul, hamba dan Rasulullah dengan rukun dan syaratnya, kemudian dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah, dan ada merupakan suatu kalimat ucapan Allah yang Allah jadikan dia dengan ucapan kun, jadilah, maka jadilah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan, yang kemudian dimasukkan ke rahimnya Maryam, dan surga itu adalah hak dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amali, ya, apapun amalan yang dia kerjakan. Jadi kalaupun dia ada dosa apa, tetap Allah masukkan ke dalam surga. Kok bisa? Iya kan Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa tadi, Allah tidak mengampuni dosa syirik
Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja Allah kehendaki. Jadi selama dia benar-benar bertauhid dalam persaksian ini, maka Allah jamin surga. Tinggal dosa selain syiriknya itu, bisa Allah azab, bisa Allah ampuni. Bisa dia pernah dosa membunuh, dia pernah mencuri, dia pernah bohong dan semacamnya, bisa Allah azab sebentar, kemudian Allah masukkan ke surga Allah, atau Allah ampuni dosa tersebut dan langsung Allah masukkan ke surga Allah. Ini sekarang kita biasanya ngafal, tapi nggak tahu bisa hafal. Insyaallah mudah. Coba ikutin anak biar baca asalnya. Anak khawatir anda ngomong sendiri yang lain diam nih. Takut dari yang sebelum itu. Ya, anak bacakan ikutin. Minimal pernah membaca hadis. Hafal alhamdulillah, nggak hafal alhamdulillah pernah baca hadis. An Ubadata, coba. Ibn Samiti. An Ubadata bin Samiti. Langsung bingung. An Ubadata ibn Samiti radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Ini akhrajahu, maksudnya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita latihan. Ibu sekalian, latihan bagaimana kita mengambil faidah dari hadis ini. Bagaimana kita bisa mengambil faidah dari hadis ini. Dari apa yang kita baca tadi, kira-kira faedah yang pertama apa? Faedah yang pertama, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya fadlut tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub. Kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan tauhid. Faedah tentang keutamaan tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa dengan tauhid. Kok kita bisa menyimpulkan faedah tersebut dari mana? Dari mana? Dari hadis itu. Adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min amali. Allah masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Apapun perbuatannya. Berarti dosa apapun yang dia telah perbuat, ketika dia bertauhid, dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berasal Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya, dia meyakini Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dia meyakini surga itu ada, benar adanya, neraka itu benar adanya, maka ini tauhid semua. Iman tauhid. Maka Allah masukkan surga dengan apapun bentuk amalan.
Bahwasanya di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tauhid di antara keutamaannya menggugurkan dosa-dosa karena bisa masuk surga. Nah, kayak tauhid perkara yang paling paling penting ya. Orang sholat gentol siang malam banyak rakaatnya tapi berbuat syirik sia-sia. Dia sholat, dia gentol, pakai sorbannya tinggi, ya bibitannya banyak, jubahnya geret misalnya. Tapi dia nyembah jimat, masih berbuat syirik, sia-sia. Orang yang cuma ngumpulin barang bekas misalnya, sholatnya yang wajib-wajib saja, tapi dia bertauhid kepada Allah, ini jelas masuk surga. Nah, makanya itu diantara luar biasa kita konsep Islam yang luar biasa yang mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling bagus penampilannya, tapi yang paling bertakwa. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Kira-kira. Faedah yang kedua adalah sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengambil faedah dari hadis ini adalah luasnya karunia Allah dan luasnya kebaikan Allah. Luasnya karunia dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa kita ambil faedah itu? Bayangin, bersaksi ini aja Allah masukkan dalam surga. Apakah layak kita masuk surga hanya persaksian seperti ini aja? Nah, ini menunjukkan bagaimana luasnya karunia Allah dan luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menggunakan hadis ini untuk menunjukkan betapa luasnya karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, wujubu tajannubil ifrat wa tafrit fi haqqil anbiya'i was salihin. Fala najhadu fadlahu wala naghlu fihi. Wajibnya kita untuk meninggalkan berlebih-lebihan terhadap para nabi dan orang-orang soleh, sehingga kita tidak meremehkan keutamaan para nabi dan orang soleh tersebut dan tidak pula berlebih-lebihan dalam menyanjungnya. Fanasrifa lahum syai'an min ibadah, sehingga kita palingkan sesuatu apapun dari perkara ibadah. Kita nggak boleh beribadah kepada para nabi, malaikat, orang soleh sedikit pun. Tapi kita tetap mengakui keutamaannya. Nggak boleh kita hinakan keutamaannya, karunianya. Tapi kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjungnya sehingga kita sampai mengibadahinya. Ini nggak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang sesat. Ya, mereka mudah sekali mengucapkan lafal-lafal menyanjung Nabi yang berlebihan sehingga sampai meminta kepada Nabi. Minta kepada Nabi SAW. Maka ini termasuk syirik. Karena kita ini Allah tegaskan minta hanya kepada Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nggak boleh minta kepada malaikat yang Allah dekatkan, nggak boleh minta kepada para nabi. Kalau minta sama malaikat sama nabi aja nggak boleh, apalagi yang di bawah malaikat dan nabi. Orang-orang soleh yang nggak jelas nasabnya di mana, kuburan-kuburan yang nggak boleh dan keramat nggak jelas bagaimana nasabnya, bagaimana perjalanan hidupnya. Ini malaikat yang dekat dengan Allah. Nabi yang jelas perjalanan hidupnya, yang orang solehnya jelas, dosanya diampuni yang lalu akan datang. Pun nggak boleh kita minta kepadanya apapun kepada orang yang dibawa Nabi SAW. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal kufriyyah min al-yahud wal nasara wal wathaniyin wal dhahriyyin. Kita bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya akidah tauhid
ini menyelisihi semua agama-agama yang ada kekufurannya, seperti Yahudi, ya, yang mengatakan Uzair bin Allah, dia mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan Nasrani yang mengatakan Isa bin Allah, yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Ya. Nabi Isa bukan anak Allah, dia hamba dan rasul. Orang Nasrani dan orang-orang yang agama-agama nyembah patung ini, ya. Faedah yang kelima bisa kita ambil faedah dari hadis ini, anna usatal muwahhidin, bahwasanya ini faedah penting. Loh, perhatikan ini penting. Anna usatal muwahhidin, bahwasanya orang-orang pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid la yukhalladuna finnar. Mereka enggak akan kekal di neraka. Saya ulangi, bahwasanya pelaku maksiat yang bertauhid mereka tidak akan kekal di neraka. Ini keutamaan tauhid yang luar biasa. Kita bertauhid, kita bermaksiat, maka kita nggak akan kekal di neraka. Tauhid kita akan tetap menyelamatkan kita dan akan tetap dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, tauhid la ilaha illallah, ini dijanjikan Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalannya. Makanya tadi makanan dan amal. Apapun amalannya. Dia maksiat sebesar apapun maksiatnya, ya bisa jadi Allah azab. Allah hukum ke dosa-dosanya. Tapi habis itu Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak bertauhid, langsung neraka selama-lamanya. Khalidan finnar. Mereka kekal dalam neraka, nggak akan ke surga lagi. Kalau yang syirik, nggak ada peluang dia ke surga. Tapi kalau dia bertauhid, sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kemaksiatannya, bisa Allah ampuni dan bisa Allah azab, tapi Allah akan tetap masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini antara keutamaan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis ini juga dikuatkan dengan hadis berikutnya, ya, hadis berikutnya. Satu hadis lagi saya sampaikan, ya. Hadis berikutnya, walahuma, maksudnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga, fi hadis Itban, dari hadis yang diriwayatkan oleh Itban, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, mengharamkan dari neraka, man qala, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ya bertaghi bidzalika wajh Allah, yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah. Ini dalil dari rukun syahadat asyhadu an la ilaha illallah tadi yang ikhlas. Dia mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka keutamaannya dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini, karena nggak lengkap menjelaskannya begitu panjang karena cuma satu hadis. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang menanyakan, silakan. Ya, luar biasa ya. Ya, kita ngapal hadis yang kedua nih. Ngapal hadis yang kedua. Hadis ini dari Ibn. Hadis yang kedua ini pendek. Fa innallah, artinya maka sesungguhnya Allah harrama, itu mengharamkan, alan nari, atas neraka, man, siapa saja, qala, yang mengucapkan la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, ya bertagi, dia mengharapkan bidzalika, dengan itu, wajah Allah, wajah Allah. Itu hadisnya pendek, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ikutin anak dulu, kita coba baca, insyaallah hafal. Ikutin anak. Fa innallaha, artinya maka sesungguhnya Allah, ya,
fa innallaha harrama 'alan nari. Harrama artinya mengharamkan, ala di atas, anar neraka. Harrama 'alan nari man qala, siapa saja yang mengatakan. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Yabtaghi bidzalika wajhallahi. Yabtaghi bidzalika wajhallahi. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Nah, ada 6 kali jeda. Jadi kita bareng-bareng ikutin gerakan tangan anak biar mudah hafal. Jadi intonasi ini memudahkan untuk menghafal. Ya, 1, 2, 3. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Nah, gitu bareng-bareng. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Nah, sekarang antum ada ikut, anda cuma nunjukin jarinya aja. Nah, dengar. Yuk, 1, 2, 3. Masya Allah. Nah, coba sekali lagi. 1, 2, 3. 1, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Pas nih. Berhentinya di jempol. Pas. Masya Allah ya. Pernah merasakan hafal satu hadis? Masya Allah. Ini hafal satu hadis, pulang ke rumah langsung. Pulang motor. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah bagi bidzalika wajh Allah. Pulang ke rumah, dakwah sama orang rumah, ya. Ketika masih sibuk diskusi apa repot. Nih, tahu enggak? Allah itu kalau kita ngucapin la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Ah, masa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah."
besoknya dipanggil ustazah. Besoknya dipanggil ustazah ya. Apalagi duduk di ibu pengajian. Pasti ngomong gimana pendapat antum? Bagusnya kita belajar tauhid. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Fa inna Allah haram 'alan nar. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wah. Ya, besok-besok suruh ngisi pengajian. Alhamdulillah minimal ada bekal yang bawa pulang. Jangan sampai kajian cuma ini apa? Hati kenangan. Minimal ada kenangan hafal satu hadis, hadisnya kuat dari Imam Bukhari Muslim tentang keutamaan tauhid ya, dan diharamkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang ditanyakan nih, aku tinggal dikit. Ya, silakan. Hadis tadi itu Ustaz ada 3 Allah. Situ berbeda semua di harokat akhirnya Ustaz. Yang mana? Innallaha, kemudian la ilaha illallah wajhallahi. Iya. Nah, jadi masalahnya tuh penggunaannya itu disebabkan apa Ustaz? Iya, disebabkan bahasa Arab. Jadi fa innallaha, ini Anda jelaskan siapa tahu dengan ini kalian semangat belajar bahasa Arab. Fa innallaha, inna Allah. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya isim inna. Isim inna itu harus selalu dalam keadaan mansub atau fathah. Makanya innallaha. Dalam Al-Quran setiap baca innallaha ghafurur rahim, innallaha sami'un alim, inna ya apa lagi innallaha ghafurur rahim. Jadi setiap sudah inna masuk ke kata setelah inna maka harus fathah. Kalau misalnya Nabi innan nabiyya, maksudnya kita bilang apa? Ustadz, innal ustaza, itu bahasa Arab. Jadi setiap isim kata benda yang datang setelah inna maka harokatnya mansub atau fathah. Ya. Terus yang kedua tadi innallahu, kecuali Allah, ini dalam bahasa Arab namanya khobar inna, ya, atau isim inna. Lihat la ilaha illallah. Ini akan belajar di pembahasan mustafna, pengecualian. Jadi kalau pengecualian itu dia maka dia mesti dalam keadaan sesuai dengan kebutuhan, ya. Karena di situ dibutuhkan yang marfu sebagai fa'il, maka dia harokatnya marfu atau dhamma. Terus yang ketiga wajah Allahi. Nah, ini juga sekalian tambahan faedah. Jadi sok baca bergaya baca bahasa Arab aja. Wajah Allahi, kenapa dia kasrohi? Setiap bahasa Arab dalam susunan mudhaf mudhaf ilaih, apa tuh mudhaf mudhaf ilaih? Disandarkan dan menyandarkan. Pada bahasa Indonesia disandarkan menyandarkan. Misalnya buku hadis, buku kitabu, hadis al hadithi, karena disandarkan kitabul hadithi, buku hadis. Wajahnya Allah, wajhullahi. Nah, misalnya wajahnya ustadz, wajhal ustadi atau wajhul ustadi. Terus misalnya apa? Selain wajah, tangannya ibu, yadul ummi. Jadi kalau setiap yang disandarkan dan menyandarkan, yang disandarkannya itu maka harokatnya apa namanya mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya itu maka harokatnya senantiasa pada majrur atau kasrah. Itu. Jadi yang membuat harokatnya beda-beda karena beda kedudukannya dalam kalimat dalam bahasa Arab. Ya, gitu. Jadi besok-besok kita baca ngomong ketika baca apa namanya? Misalnya mau apa ya? Pokoknya disandarkan. Misalnya rumah muallim, baitul muallimi, ya, gitu. Ya, ini kayak gitu sebenarnya. Allah Ta'ala. Ini belajar bahasa itu. Ada lagi yang lain? Udah?
Alhamdulillah. Iya, ibu-ibu di sini kan kita husnuzon. Karena kan orang nggak bertanya itu cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama benar-benar paham, kemungkinan yang kedua benar-benar nggak paham. Jadi kita husnuzon, ibu-ibu di sini benar-benar paham. Karena kalau separuh paham akan bertanya, yang nggak paham itu ditanya, kurang paham akan bertanya. Tapi kalau nggak bertanya itu dua, benar-benar paham dan benar-benar tidak paham. Jadi kita husnuzon, ibu-ibu benar-benar paham. Dan memang tantangan Bu ya, tantangan belajar tauhid itu seperti itu. Walaupun Anda sampaikan dari semua dengan nada yang tinggi sekali pernah menyampaikannya, akan rawan ngantuk. Kenapa? Coba pas Anda ngajar fikih kemarin, pelan, suara lembut, semangat memang. Ini ngajar tauhid, menggebu-gebu, teriak-teriak, tapi masih ngantuk. Kenapa? Karena memang perkara tauhid adalah perkara yang paling agung yang Allah perintahkan kepada umat ini, dan syaitan nggak tinggal diam untuk menghalangi manusia di belajar tauhid. Syaitan nggak bakal tinggal diam untuk bisa menghalangi manusia dari belajar tauhid. Makanya hampir di setiap majelis kita, sampai kami daurah kemarin di Malang sama si Ibrahim Ad-Duhaili bahas tauhid, akidah. Kitab tebal. Wah, berat. Belajar sama saya tarhib, belajar usul fiqh, wah melek semua, belajar akidah. Ya, gitu. Memang luar biasa. Jadi dia malu nih, perjuangan kita melawan bisikan-bisikan apa namanya menghembus ke mata kita untuk ngantuk ya. Insyaallah. Sama apa? Itu perjuangan untuk ilmu. Jadi perkara misalnya selain tauhid jarang misalnya, tapi kalau perkara tauhid ini karena dia akan berbicara masalah akidah, keyakinan. Jadi semua maklumat yang diberikan. Kalau fikih banyak praktek macam itu kita melek, tapi ini maklumat yang kita sampaikan. Yang penting bisa saya sampaikan sudah hujan, ya. Karena hujan, waktu semakin lama nggak bisa keluar juga. Kalau mau tambahkan pertanyaan silakan. Nanti kalau sudah punya bukunya semua, insya Allah pekan berikutnya, pekan berikutnya bulan depan, baca ada yang baca hadisnya, yang materinya nanti yang jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ustaz, belajar tauhid itu apakah merupakan syafaat untuk kita masuk surga? Belajar tauhid, ya, bukan bertauhid, belajar tauhid merupakan suatu keniscayaan dan keharusan, karena itu tujuan penciptaan kita. Di awal kitab ini kita ada belajar Allah firman surah Al-Zariyat 56, ya, bukan surah An-Nas. Nanti kalau ikut Gus Samsudin surah An-Nas ya. Surah Al-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah penciptaan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Makna ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun itu adalah yuwahhidun, mentauhidkanku. Jadi tauhid adalah tujuan penciptaan kita. Dan suatu keniscayaan dan suatu keharusan untuk bisa menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kalau kita tidak belajar tauhid dan tidak bertauhid, maka sudah tinggal menjadi yang Allah katakan, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka kita menjadi bahan bakarnya neraka. Tapi dengan tauhid kita bisa benar-benar menjadi manusia di dunia dan manusia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan. Itu suatu keniscayaan, suatu keharusan, wajib ain. Ya, wajib ain. Kalau yang belajar mendalami ilmu fikih, mendalami ilmu hadis, ini fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau tauhid fardu ain. Makanya setiap asatidzah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam setiap materinya mesti ada materi tauhid. Karena tauhid harus selalu diulang-ulang. Karena diulang-ulang aja masih ngantuk, lagi tidak diulang-ulang.
Akan- Mungkin ini Bu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka